Selamat pagi pemirsa, bersama saya Dea. Hari ini Senin 9 Februari 2026 merupakan hari pertama diadakannya UKK atau Uji Kompetensi Keahlian di SMKN 1 Jember. UKK tahun ini berlangsung selama 4 hari dan tepat saat ini saya sedang berada di lab jurusan Produksi Siaran dan Program Televisi atau PSPT. Menurut jadwal hari ini, UKK diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 12 kategori TV. Melalui kegiatan ini, para guru dan pihak industri juga bisa menilai kemampuan dan keterampilan setiap siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama 3 tahun terakhir. Para siswa juga diuji dengan menyelesaikan tugas yang telah disesuaikan dengan standar industri. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kakak Syafa selaku Program Director. Baik, selamat pagi Kakak. Pagi Dek. Oke Kak, jadi bagaimana sih perasaan Kakak mengikuti UKK tahun ini? Perasaan aku itu gimana ya, menjabarkannya itu banyak banget yang aku rasain di sini. Seneng, sedih, sampai ya mungkin ada jengkelnya, itu juga aku rasain di sini dari pra sampai akhirnya ke UKK ini ya. Tapi so far yang paling mendominan saat ini adalah perasaan bahagia, perasaan senang bahwasanya kayak pada akhirnya aku ada di puncak, aku ada di hari H ini. Tapi juga ada beberapa perasaan yang aku takutin beberapa hari ini, kayak ketakutan, intinya overthinking, itu wah udah campur aduk semua di beberapa hari ini. Dan begitu di hari ini rasanya melegakan setelah menjalani. Jadi sekarang adalah perasaan yang begitu bahagia ya, gitu. Baik Kakak, untuk UKK tahun ini program apa sih yang Kakak bawakan? Aku di sini ngebawain program kesehatan. Jadi di sini aku membahas seputar kesehatan, kayak tentang tips and triknya, terus kayak gimana kesehatan itu gitu ya. Gimana kesehatan itu maksudnya tuh kayak dampaknya. Terutama kan aku juga ngebawain program ini tentang kesehatan di era Gen Z ya. Iya betul. Jadi di kalangan anak muda supaya mereka bisa terinspirasi, termotivasi gitu sama program aku yang aku bawain gitu. Apa sih Kak yang Kakak persiapkan untuk UKK tahun ini? Yang aku persiapin itu banyak banget, dari jauh-jauh hari itu udah banyak banget. Mungkin salah satunya ya kesiapan fisik dan mental ya, karena kan itu yang utama ya, fisik dan mental, karena kan hari ini tuh nggak hari ini aja, beberapa hari ini kan kayak hujan nggak pasti, mendung gitu. Aku juga takut, awalnya anggotaku tuh sakit ya, sempat kita beberapa ada yang tumbang, tapi tetap alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semuanya ada di sini ikut serta dalam UKK ya. Terus seputar ini ya, persiapan lagi ya. Persiapan itu selain intinya mental, fisik, juga banyak praktek ya, simulasi terutama. Di situ kami melihat kurang lebihnya di mana. Jadi kayak kalau misalnya ada kurangnya, kami harus bisa nih bisa membackup gitu. Kalau ada lebihnya ya bagus, tapi kalau terlalu lebih ya kita lihat dulu apakah itu baik atau tidak, iya, kurang lebih gitu. Selama UKK ini apa Kakak mengalami kesulitan Kak yang sekiranya berpengaruh banget nih dengan jalannya UKK? Kalau sampai berpengaruh enggak, tapi untuk yang namanya kesulitan itu, sampai saya grogi ya. Tapi yang namanya kesulitan itu pasti ada. Dan saya sempat beberapa kali mengalami yang namanya kesulitan. Tapi bukan yang berarti benar-benar sulit ya. Bisa kok saya atasi. Cuman mungkin karena tekanan, kadang ya deadline, kadang tuh membuat kepikiran. Mungkin sedikit stres, lebih tepatnya kurang istirahat, sedikit stres. Tapi yang saya lakuin adalah kayak saya tetap tenang. Saya harus yakin bahwasanya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Karena saya juga udah bersiap gitu kan ya. Jadi saya harus bisa. Oke, terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak ke depannya setelah mengikuti UKK tahun ini? Harapan aku untuk diriku sendiri, yang pertama untuk diriku dulu, itu aku mau diriku lebih berkembang, lebih maju daripada ini. Kayak hasil yang ini jangan terlalu puas dulu, maksudnya jangan terlalu puas dengan hasil yang ada dulu. Coba kita lihat ke depannya, mungkin di depan ada hasil-hasil yang lebih baik lagi. Lalu untuk UKK selanjutnya, saya harap adik-adik yang
di bawah saya nanti bisa mempersiapkan hal yang lebih seru lagi, lebih bagus lagi daripada kami kakak-kakaknya, lebih bisa menginspirasi juga. Baik kakak, terima kasih atas Iya, waktunya sama-sama. sudah bersedia kami wawancarai. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Firdaus selaku penguji eksternal dalam UKK tahun ini. Baik, selamat pagi Pak. Oke Pak, kompetensi apa saja sih Pak yang paling dicari di dunia industri saat ini? Ya, kalau ngomong apa saja yang dicari di dunia industri, khususnya di televisi, itu banyak divisi. Ada kameramen, ada reporter, ada penulis naskah. Namun tidak ada yang spesifik di bidang apa yang dicari. Jadi lulusan SMK itu kalau bisa dia memiliki spesifik sendiri-sendiri. Kalau mereka senang berhubungan dengan kamera, dia berhubungan dengan bisa disebut dengan kameramen, ya mereka harus paham tentang pengambilan gambar, angle gambar dan sebagainya. Nah, satu job desk yang mereka miliki, tapi kalau mereka bisa multi talent ya, dia bisa menjadi kameramen, bisa menjadi editor, atau bahkan dia sebagai scriptwriter, itu lebih bagus karena 3 pekerjaan dihandle oleh bisa dihandle oleh satu orang. Nah, dunia kerja senang, dunia industri itu senang dengan orang-orang yang multitasking itu sendiri, seperti itu. Oke baik Pak, selanjutnya aspek apa yang dinilai dari para peserta? Untuk yang hari ini, Iya. baik. Kalau yang dinilai di hari ini, di situ ada form ya antara kompeten dan tidak, ya bukan kompeten. Ya, ngomong kompeten berhubungan dengan hal tadi, misalkan seorang kameramen harus paham angle, dia juga harus bisa memainkan video ya. Iya. Tidak hanya sebatas stay gitu aja meskipun dia pakai tripod, tapi bagaimana caranya menyajikan sebuah gambar itu layak untuk ditonton dan sebagainya. Nah, namun tidak hanya sebatas kameramen, seorang floor director, terus PD juga mengarahkan bagaimana caranya apa yang diambil gambar oleh seorang kameramen tadi masuk di dalam sebuah tayangan live streaming itu juga menarik. Tidak hanya sebatas gambar, dia bermain dengan lower dan sebagainya, termasuk background juga. Tim artistik juga berperan. Nah, mereka yang kompeten akhirnya dia bisa menjalankan job desk tersebut. Namun jika dibanding dengan tahun yang lalu, peserta yang sekarang itu ya namanya manusia ya, tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Tapi pada waktu pengambilan gambar atau kesalahan fatal pun masih bisa diminimalisir, dan tayangannya juga lumayan bagus jika dibanding tahun kemarin, seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas pendapat Bapak. Dan kira-kira apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk lulusan UKK tahun ini, Baik. khususnya kategori TV? Baik, harapan kami teman-teman tidak hanya sebatas berhenti di ujian ini saja ya, tapi dia juga harus bisa mengaplikasikan teori yang didapat dari sekolah dan bisa diaplikasikan di tempat mereka bekerja besok. Atau Anda tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan pun, nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati, karena dunia sekarang itu berbeda dengan era-era dulu. Maksud saya, Anda yang tidak bekerja dalam sebuah perusahaan industri, khususnya di televisi misalkan, Anda masih bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, dari konten kreator itu sendiri, apa yang sudah diberikan di sekolah ini,
berhubungan dengan etika, pengambilan gambar, skrip yang bagus dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebuah model ya. Anda menjadi seorang content creator tersebut. Akhirnya Anda harus bisa menjawab apa yang sudah ada saat ini, medsos yang sudah ada saat ini kebanyakan kan berita-berita bohong, apalagi sudah ada AI ya, dan sebagainya, sudah diedit sedemikian rupa membuat orang heboh padahal tidak ada dan sebagainya. Nah, saya tidak berkeinginan seperti itu. Makanya harapan saya Anda menjadi seorang content creator atau Anda bekerja di sebuah perusahaan industri televisi nantinya ya, sesuai dengan ilmu yang sudah Anda dapatkan dari sekolah, biar tidak menjadi pembuat berita bohong yang berkelanjutan seperti itu. Akhirnya negara ini aman, damai, karena pembuat konten kreator itu sendiri atau yang bekerja di dunia televisi itu sudah sesuai seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan kami wawancarai. Terima kasih Pak. Dari informasi yang kami dapatkan, UKK berperan penting dalam menciptakan lulusan SMK yang kompeten, siap kerja, dan berdaya saing. UKK menjadi bukti kesiapan sekaligus bekal para siswa dalam menghadapi dunia kerja. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dea melaporkan dan sampai jumpa.